Halo guys, terima kasih udah klik video ini ya. Kalian udah pernah nonton film Jennifer Body? Itu adalah film horor yang dirilis tahun 2009 dan dibintangi oleh Megan Fox. Iya, Megan Fox itu yang dulu pernah di Transformer. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang siswi SMA yang dirasukin setan setelah dibunuh untuk jadi persembahan ritual pemujaan. Namun, ternyata film ini terinspirasi dari sebuah kasus pembunuhan di tahun 1995. Pembunuhan yang menggegerkan di zamannya. Dan hingga membawa-bawa nama salah satu grup band terkenal di zamannya. Pembunuhan seorang remaja bernama Alice Packler. So, without further ado, let's start to the video. Alice Packler lahir di 24 April 1980 di Templeton, California. Masih di California ketika beranjak remaja. Keluarga Packler pindah ke daerah Arroyo Grande. Di lingkungannya, Alice merupakan anak yang baik, ramah, dan mau bergaul dengan siapa saja. Alice juga aktif di kegiatan dan paduan suara gereja. Di sekolah, dia mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti tenis, futsal, dan klub drama. Alice muda bercita-cita untuk menjadi aktris dan menyanyi. Namun ketika SMA, Alice mulai mencoba bereksperimen dengan memakai ganja dan minum minuman keras. Dan di masa SMA itulah, ia pernah ketahuan minum minuman keras dan diskors selama 5 hari. Orang tua Alice yang khawatir dengan kondisi putrinya itu, mengirimnya ke rehabilitasi. Di tempat itu, Alice bertemu dengan Jacob Dashmut, yang merupakan murid sekolah tempat Alice bersekolah. Sebelum akhirnya dia dikeluarkan. Lewat Jacob, Alice berkenalan dengan Joseph Fiorella yang juga pernah bersekolah di sekolah Alice, dan Roy Casey. Ketiga remaja pria tersebut dianggap sebagai orang buangan oleh teman sebaya mereka dan terkenal sebagai pemakai narkoba di kota kecil mereka. Bersama, ketiganya membentuk grup band heavy metal bernama Hatred yang terinspirasi dari band kenamaan di zaman itu, Slayer. And FYI guys, grup band Slayer itu lebih ke arah genre death metal, jadi kayak lagunya tuh ngebicarain kematian, iblis, kebencian, dan pemujaan setan gitu. So, balik lagi ke topik, ketiga remaja laki-laki itu juga mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal mistis dan pemujaan setan. Salah satu dari mereka, Joseph, bahkan memiliki koleksi-koleksi buku dan pamflet yang ditulis oleh ahli mistis di zaman itu. Merasa band mereka jalan di tempat, Joseph akhirnya menyarankan mereka untuk melakukan perjanjian dengan setan, dengan mempersembahkan gadis yang masih perawan sebagai persembahan. Mereka berharap dengan kekuatan iblis, mereka akan bermain dengan lebih baik, lebih cepat, dan dapat dilirik oleh studio rekaman besar. Setelah selama beberapa bulan, mereka memikirkan hal tersebut. Ketiganya akhirnya sepakat untuk melancarkan aksi mereka. Mereka juga telah menemukan korban yang pantas untuk ritual mereka. Alice Packler. Tiganya memilih Alice Packler untuk dibunuh dikarenakan mereka percaya bahwa Alice yang berwajah cukup cantik, memiliki rambut pirang, bermata biru, dan kemungkinan besar masih perawan itu akan membuat mereka menjadi pendosa yang sangat besar dan membuat iblis senang. So, pada tanggal 22 Juli 1995, Alice Packler yang kala itu berusia 15 tahun ditelepon oleh Jacob. Jacob mengajaknya hangout bersama teman-temannya dan menjanjikan Alice ganja. Tidak menyadari apa yang mungkin terjadi. Malam itu, Alice kemudian menyusup meninggalkan rumahnya untuk bertemu dengan 3 remaja laki-laki tersebut. Mereka berempat lalu berjalan pergi ke suatu area bernama Campsell Lane yang ditumbuhi dengan banyak pohon eukaliptus. Sekitar beberapa ratus meter
dari rumah Alice. Mereka kemudian mengobrol sambil menghisap ganja. Ketika Alice mulai kehilangan sadaran, Jacob kemudian mulai berjalan di belakang Alice, dan dengan ikat pinggangnya, ia mencekik Alice. Tanpa ragu, Joseph kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk Alice di leher. Royce dan Jacob kemudian bergantian menusuk Alice dengan pisau tersebut. Alice berteriak, meminta tolong memanggil ibunya. Ia juga berdoa kepada Tuhan untuk membuat penderitaannya berakhir. Saat ketiganya menendang lehernya, tubuh Alice akhirnya menyerah. Ketiganya kemudian mencoba menyembunyikan mayat Alice di bawah pohon. Setelah sebelumnya memperkosa Alice, kemudian mereka bertiga pergi, meninggalkan hutan tersebut. Namun malangnya, Alice saat itu belum mati. Dia meninggal kehabisan darah, sendirian di tengah hutan, tidak jauh dari rumahnya. Mereka meninggalkan tubuh Alice di tempat itu selama 8 bulan. Beberapa kali mereka datang untuk kembali melakukan pelecehan terhadap mayat Alice. Setelah kehilangan putrinya, orang tua Alice kemudian membuat laporan ke kepolisian tentang kehilangan Alice. Polisi hanya menganggap hilangnya Alice kemungkinan hanya dikarenakan karena dia berkelahi dengan orang tuanya atau memiliki masalah remaja. Dan dalam 48 jam setelah kehilangan Alice, polisi mendapatkan laporan bahwa Alice terlihat bersama pria yang lebih tua di pantai Pismo. Tanpa investigasi yang lebih lanjut, laporan itu kemudian disampaikan ke keluarga Alice. Namun keluarga Alice tidak mempercayai anaknya bisa melakukan hal tersebut. Mereka berpikir bahwa Alice tidak mungkin akan membuat keluarganya sedih dan meninggalkan mereka begitu saja. Mereka memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat, sehingga agak terlalu aneh jika Alice tidak pernah berbicara apapun jika dia punya pacar atau teman yang usianya lebih tua. Kemudian, salah satu sahabat Alice berbicara kepada polisi bahwa dia mendapatkan mimpi buruk setiap malam. Dia memikirkan tentang 3 laki-laki, teman Alice, Jacob, Royce, dan Joseph, yang bertingkah aneh sebelumnya terhadap sahabatnya. Dan kejadian bahwa Alice sebelumnya pernah mengalami kecelakaan, jatuh didorong oleh salah satu dari mereka. Saat hangout bersama, dia memberikan semua informasi itu kepada polisi, dan berharap polisi akan mencari tahu tentang ketiganya. Namun sayangnya, polisi tidak melakukan tindakan lebih lanjut mengenai laporan tersebut. Setelah beberapa lama, ketiga remaja laki-laki yang membunuh Alice tersebut kemudian memberitahu teman-teman yang lain bahwa mereka telah membunuh Alice dan memperkosanya. Namun dikarenakan ketiganya merupakan orang buangan di teman sebayanya, tidak ada yang mempercayai mereka dan menganggap itu hanya bualan semata. Minggu berganti bulan, keberadaan Alice masih tidak diketahui. Pada 13 Maret 1996, Royce Casey, yang setelah membunuh Alice, merasa selalu dihantui rasa bersalah dan berusaha bertobat. Kemudian memutuskan untuk datang ke polisi. Royce yang ketakutan, kedua temannya mungkin akan memulai membunuh lagi, dan juga mungkin akan membunuhnya, mengaku kepada pihak berwenang bahwa dia dan kedua temannya itu terlibat dalam pembunuhan Alice. Ia kemudian membawa polisi ke tempat di mana tubuh Alice berada. Royce secara transparan memberikan motif pembunuhannya dan bahwa mereka telah merencanakannya dari awal. Royce mengatakan bahwa kejadian yang membunuh Alice bukan merupakan percobaan pembunuhan pertama. Sebelumnya, mereka membawa Alice dekat jurang kecil. Namun ketika hendak dibunuh, salah satu dari mereka terdiam dan tidak dapat membunuh Alice. Pada tanggal 14 Maret 1996, Jacob dan Joseph ditangkap. Saat persidangan, mereka berkata bahwa musik-musik dari grup band Slater menginspirasi mereka untuk membunuh Alice dan melakukan ritual persembahan untuk memuja iblis. Joseph, Jacob, dan Royce mendapatkan hukuman 25 tahun penjara. Pada November 1996, keluarga Pehler mengajukan gugatan terhadap band heavy metal Slayer. Mereka menuduh
bahwa lirik band tersebut telah menghasut 3 remaja tersebut untuk membunuh. Mereka mengatakan bahwa lagu Postmortem dan Dead Skin Mass memberikan instruksi cara melakukan ritual pemujaan setan. Namun hakim mengatakan bahwa lirik tersebut bukan merupakan instruksi, melainkan lebih ke arah deskripsi. Hakim mengatakan bahwa lirik Slayer menjijikan dan tidak senonoh, tapi mereka tidak mengarahkan atau menginstruksikan pendengar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pembunuhan kejam serta penyiksaan Alice Pahler. Keluarga Pahler kemudian membuat gugatan lain terhadap studio rekaman Slayer. Namun hal ini juga tidak membuahkan hasil. Penderitaan yang dirasakan keluarga Alice membuat keluarga itu hancur. Ayahnya kehilangan pekerjaannya. Keluarganya harus jatuh miskin. Di tahun 2014, ayahnya bahkan terlibat kasus pemukulan di jalan terhadap pengendara lainnya. Dia mengatakan hal ini dikarenakan oleh penyakit mental PTSD yang dideritanya setelah kematian Alice. So itu dia pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kalian mau bahas apa? Komen dong di bawah dan jangan lupa smash tombol subscribe-nya dan like juga ya. See ya!